Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Irfan dari PT Stanley Black & Decker. Kembali lagi kita review satu unit produk terbaru lagi dari DeWalt, yaitu adalah DeWalt FlexVol Circular Saw. Saya ambil dulu barangnya. Ya, ini dia tipenya. Tipenya itu adalah DCS 578X2. X itu adalah 9 ampere hour, 2-nya itu adalah 2 include baterai, di dalamnya itu sudah include 2 baterai. Tipe ini adalah tipe penyempurnaan dari tipe yang sebelumnya itu adalah DCS 575. Ya, yang ini adalah tipe penyempurnaannya. Jadi nanti kita compare juga ya, apa plus dan minusnya, apa yang di-upgrade dan apa keunggulan dari tipe terbaru ini dari DCS 575 ini. Kita jelaskan dulu produk ini. Fungsinya itu adalah untuk memotong semua macam kayu atau balok atau papan, itu bisa digunakan juga. Termasuk juga adalah untuk memotong multiplex. Maksimum ketebalan yang bisa dipotong itu adalah 6-7 cm. Kita unboxing dulu untuk produk ini. Include pembeliannya itu isinya apa aja. Oke, kita buka dulu. Yang pertama itu adalah sudah mendapatkan box ya. Boxnya ini adalah tipenya sudah T-Stack. Semua box yang berhubungan dengan T-Stack itu bisa ditumpuk ya. Nah, yang pertama itu adalah sudah dapat 2 baterai ya. Baterainya itu berapa? Itu adalah 9 ampere hour. Nah, ini yang pertama. Selanjutnya, yang kedua ini satu lagi. Sama ya, isinya itu adalah 2 ampere hour baterai. Oke, yang ini kita taruh dulu. Ini sudah mendapatkan itu adalah gate ya. Jadi gate ini fungsinya itu adalah pada saat nanti kita memotong atau membelah kayu, posisinya itu supaya lurus. Nah, ini ada alat bantunya. Tambahannya lagi, selanjutnya adalah ini dapat charger. Chargernya itu adalah sudah fast charging ya, khusus untuk FlexVol. Tipenya itu adalah DCB 118. Terus tambahannya lagi apa? Yaitu sudah pasti mendapatkan 1 unit ya. 1 unit FlexVol. Sudah dilengkapi juga dengan konektor ya, untuk disambungkan ke vacuum cleaner. Terus yang pastinya itu adalah sudah include sama manual book serta kartu garansi di dalamnya itu sudah include. Jadi ini adalah semua paketan pada saat pembelian DCS 578X2. Nah, selanjutnya kita akan review dari sisi fitur dan kelebihan dari produk ini. Sekarang kita akan bahas build quality dari DCS 578X2 ini. Kalau untuk bicara build quality untuk DeWalt FlexVol ini ya sekelas premium, mungkin nggak perlu dipertanyakan lagi ya dari sisi build quality-nya. Tetapi nggak apa-apa, tetap kita harus jelaskan. Yang pertama itu adalah dari sisi toolbox. Toolbox ini sudah heavy duty banget ya. Jadi untuk penyimpanan tools ini sangat safety sekali. Dan ini bisa ditumpuk dengan box-box yang lainnya seperti impact driver, impact drill, atau mungkin hammer drill. Semua yang berhubungan dengan T-Stack itu bisa ditumpuk menjadi satu. Dan toolboxnya ini sangat kuat, sangat kokoh ya. Jadi untuk menyimpan tools atau mungkin nanti ditumpuk juga aman. Baterai untuk saat ini mungkin FlexVol ini adalah yang paling tinggi ya dari sisi voltasenya. Voltasenya ini 60 volt dan 9 Ah. Di sini juga sudah dilengkapi dengan proteksi ya. Proteksi karena ini menggunakan baterai high power, jadi dilengkapi dengan fitur safety. Fungsinya ini adalah untuk memutus arus pada saat nanti kita masukin atau mungkin mengirim barang menggunakan pesawat seperti itu ya. Nah, di sini sudah mendapatkan 2 baterai dan build quality-nya di sini tuh sangat kuat, sangat kokoh. Di sini juga sudah dilengkapi dengan rongga udara ya. Selanjutnya, build quality dari charger. Chargernya ini sudah finishingnya bagus, sudah kuat, kokoh. Ya, jadi nggak usah dipertanyakan lagi kalau misalkan untuk build quality dari DeWalt ya.
Selanjutnya dari gate ya. Gate-nya ini dia sudah tebal ya. Jadi pada saat nanti kita menggunakan gate pada saat potong lurus, jadi dia nggak melengkung ya atau melar gitu ya. Jadi ini tebal, mungkin ini tebalnya itu sekitar 3 apa 4 mili ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke build quality dari unitnya sendiri. Yang pertama itu adalah dari sisi handle ya. Jadi sisi handle-nya ini sudah dilengkapi dengan karet ya, soft grip handle. Ya. Nah, selanjutnya dari sisi untuk base plate ya. Base plate-nya ini mungkin kita ukur dulu ya. Build quality-nya itu tebalnya berapa sih? Tebal base plate-nya ini adalah 4,5 ya. 4,5 mm itu adalah tebal dari base plate-nya. Selanjutnya, kalau misalkan dari sisi untuk angle-nya, nah ini build quality-nya juga sangat bagus karena di sininya itu sudah ada pengaturan derajat ya. Sama di sini juga sudah ada untuk pengaturan ketinggian ya. Nah, ini build quality-nya juga bagus, platnya tebal. Jadi pada saat nanti kita mengatur ketinggian itu dia sangat kuat ya untuk menopang mesin serta nanti pada saat proses kerja. Build quality dari untuk setting ketinggian atau kerendahan dari mata pisau ini sangat mudah. Jadi untuk tuasnya sendiri ini juga gampang ya untuk settingnya. Tambahannya lagi itu adalah build quality dari sisi handle ya, supaya nanti pegangannya itu genggamannya itu lebih kuat, lebih mantap, lebih stabil. Jadi di depannya itu ada tambahan untuk karet atau mungkin plastik ya. Jadi dia nggak licin ya. Bagian bawahnya ini sudah ada kasarnya supaya nanti pada saat tangan keringetan jadi nggak licin seperti itu. Nah, itu adalah build quality dari DCS 578 X2. Selanjutnya nanti kita akan masuk adalah bagian fitur ya. Apa sih fitur-fitur kelebihan produk ini dibandingkan dengan produk yang sebelumnya? Sekarang kita akan jelaskan beberapa fitur ya kelebihan produk ini yang terbaru ini dibandingkan dengan produk yang sebelumnya adalah DCS 575 ya. Untuk perbandingannya, saya ambil dulu produknya yang versi lama. Ya, ini adalah DCS 575 yang versi yang sebelumnya ya, yang lama. Kalau yang DCS 578 ini adalah versi yang terbaru. Nah, nanti kita akan bandingkan di mana letak kelebihan atau improve teknologi yang terbaru dari produk Circulosoft FlexVol ini. Nah, ini adalah dua FlexVol, yang ini adalah di yang sebelah kiri, yang sebelumnya ini adalah yang terbaru. Perbedaan yang signifikan itu adalah kalau untuk yang versi yang terbaru di sininya sudah ada bell hook ya. Jadi bell hook ini fungsinya itu sangat penting banget, apalagi nanti kalau misalkan kita kerja di tempat ketinggian ya. Jadi ini itu berfungsi untuk menggantung mesinnya. Nah, sementara untuk yang sebelumnya itu belum ada. Perbedaan yang signifikan yang baru versus yang lama itu hanya cuman di sininya aja. Kita akan bahas detail itu adalah dari sisi fitur untuk DCS 578 yang terbaru ini. Fiturnya itu adalah yang pertama untuk RPM-nya itu adalah 5.800 RPM. Selanjutnya di sini sudah ada airlock ya. Jadi airlock ini fungsinya itu untuk apa? Ini safety. Jadi pada saat nanti kita memotong kayu, ini dia nanti akan otomatis langsung naik. Begitu nanti kita selesai untuk potong kayu, dia langsung turun. Nah, ini fungsinya itu adalah untuk menghindari rongga ini untuk safety terhadap operatornya. Terus yang selanjutnya itu adalah di sini juga sudah ada namanya e-brake ya, electronic brake. Ini fungsinya itu adalah untuk soft start dan pada saat nanti kita sudah berhenti, jadi semacam apa sih blade-nya itu semacam ada remnya seperti itu. Nah, untuk membuktikan kita coba di sini. Nah, jadi pada saat putaran itu dia tiba-tiba dia langsung mati. Jadi dia ada e-brake-nya. Selanjutnya itu adalah dia sudah dilengkapi dengan lampu LED juga di sini. Sudah ada lampu LED-nya. Yang selanjutnya itu adalah pada saat nanti potong posisi 90 derajat itu maksimum ketebalan kayunya itu adalah 6,4 cm seperti itu. Itu adalah posisi 90 derajat. Fitur apa lagi sih yang ada di mesin ini? Yaitu adalah skala ya. Skalanya itu adalah di sini ada skalanya. Terus fitur kemiringan ya. Karena maksimum kemiringan yang bisa disetting di sini itu adalah 57 derajat.
ya. Nah, cara settingnya di mana? Itu adalah di sini. Jadi nanti kita longgarkan untuk ini bagian penguncinya ini. Jadi nanti bisa kita miringkan maksimum kemiringan itu adalah 57 derajat. Fitur tambahan lagi di sini adalah spindle lock ya. Spindle lock ini fungsinya itu adalah untuk mengunci ya pada saat nanti kita mengganti blade. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan kunci ya. Di sini juga sudah include pada saat pembelian itu sudah include kunci juga untuk membuka dan memasang blade. Fitur tambahan lagi itu adalah di sini sudah dilengkapi juga dengan gate ya. Gate ini penting sekali pada saat nanti kita memotong presisi pada saat lurus ya. Bisa kita pasang di sini nanti ya, di sini. Nah, ini sudah disediain bautnya itu. Bautnya sudah ada springnya sehingga untuk settingnya itu dia sangat mudah. Ya. Nah, seperti ini. Jadi, pada saat nanti kita belah kayu dalam posisi jaraknya itu jauh, jadi nanti tinggal pengarah ya, pengarah supaya nanti potongannya itu dia lurus seperti itu. Di sini juga ada panduan ya atau skala ukur pada saat nanti kita setting ketinggian. Ya, di sini mulai dari 1 cm, 2 cm, 3 cm sampai maksimum 6. Ya, maksimum ini adalah 6,4 cm. Itu adalah fitur dari unitnya sendiri. Kalau dari sisi fitur, dari sisi baterai, ya kita tahu bahwa untuk baterainya ini adalah full power. Jadi fiturnya yang pertama itu adalah ya di sini ada baterai indikator. Terus di sini sudah tertulis di sini 9Ah sama di sini FlexVol ya. Yang penting untuk mesin ini itu adalah teknologi motornya sudah menggunakan teknologi brushless motor. Jadi tidak menggunakan carbon brush. Free maintenance. Jadi tidak ada penggantian carbon brush untuk mesin ini. Perbedaan lagi di sini adalah yang baru versus yang lama itu adalah kalau misalkan DCS 575 yang lama di sininya dia tertulis 54 volt ya. Nah, kalau untuk yang terbaru sudah tertulis itu adalah 60 volt ya. Nah, seperti yang sudah video-video sebelumnya yang kita sudah jelaskan perbedaan voltase ya antara 18, 20 sama 50 sama 54 itu sebenarnya sama aja ya. Jadi, kalau misalkan 54 itu adalah voltase pada saat mesinnya dinyalakan. Tetapi kalau misalkan 60 volt ini pengecekan baterainya itu adalah pada saat standby. Jadi, nggak usah terlalu dipermasalahkan. Apakah baterai ini bisa dimasukin ke sini? Bisa ya. Jadi, kita coba. Karena banyak juga pertanyaan dari beberapa customer, Pak, baterainya bisa masuk nggak? Bisa, ya. Nah, yang ini 9Ah 60 volt bisa juga dimasukin, ya. Nah, ini membuktikan bahwa ini yang lama ini, yang tulisannya 54, dites pada saat mesinnya dinyalakan. Satu lagi, dites pada saat mesinnya standby, seperti itu. Nah, itu adalah fitur-fitur penting untuk DCS 578 Circuloso FlexVol. Sekarang kita akan melakukan tes performance dari Circuloso FlexVol ini. Jadi media hari ini yang akan kita gunakan itu adalah kayu ya. Kayunya itu adalah kayu meranti. Kayu meranti ini termasuk kayu keras ya. Jadi untuk ukurannya itu adalah panjangnya itu adalah 12, tebalnya itu adalah 6,2 ya. 6,2 cm. Jadi karena ini maksimumnya itu adalah 6,4 cm, jadi masih putus lah ya. Jadi kita akan melakukan beberapa potong kayu ya untuk pengetesan performance dari Circuloso ini. Nah, sebelumnya ini cara pemasangan baterainya gampang ya. Yang terutama tadi adalah untuk safety-nya itu dicopot dulu, setelah itu baru dipasang. Oke, tinggal di slot, didorong ke depan. Nah, yang kedua, jangan lupa kita setting ya. Jadi kita setting ini adalah karena kita potongnya itu posisi 90 derajat. Jadi posisinya itu adalah 90 derajat ya, di 0 berarti. Di sini di posisi 0. Kita cek kondisi baterai masih full ya. Jadi baterai ini sudah dicas. Untuk pengecasan itu maksimum 60 menit ya. Jangan lupa memakai masker ya, karena ini kita motong kayu, debunya sangat banyak. Yang kedua adalah kacamata ya. Kacamata ini penting juga untuk safety, karena motong kayu itu kadang-kadang kayunya itu adalah bisa mental ya, kena mata ya. Nah, media yang akan kita potong ini adalah kayu ini. Jadi kita akan coba beberapa kali potong
untuk menggunakan circular saw blade ini. Sama nanti kita akan edukasi juga itu adalah untuk memotong posisi 45 derajat ya. Gimana cara settingnya? Nah, nanti kita coba jelaskan juga. Ayo, sekarang kita langsung tes aja. Medianya itu adalah kayu meranti. Kayu meranti ini tebalnya itu adalah 12 ya. Lebarnya 12, tebalnya itu adalah 6,2 mm. 6,2 cm ya. Terus di sini tuh sudah ada skala ukurnya ya. Jadi untuk titik nolnya di sini udah kelihatan. Ini adalah panduan pada saat nanti kita potong lurus. Nah, sementara kalau misalkan untuk 45, nah kita panduannya itu adalah garis yang satu ini lagi. Nah, sekarang kita coba tes itu adalah 90 derajat dulu. Di sini itu ada switch-nya itu adalah sudah safety ya. Safety itu adalah kalau misalkan kita tekan langsung ini tidak akan berfungsi. Jadi untuk tombolnya ini yang kiri atau yang kanan harus kita geser dulu ya. Harus kita geser dulu seperti ini baru nanti ditekan. Atau yang sebelah kiri, yang ini digeser dulu baru bisa nanti ditekan. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya itu adalah buat safety juga ya. Kalau misalkan main pencet, main tekan aja ini nggak bisa. Jadi ini harus ditekan dulu. Kalau ditekan berarti kita benar-benar sudah siap untuk mengoperasionalkan mesin ini. Oke, sekarang kita akan coba tes performance. Kita akan mungkin bisa potong 10 kali nih ya. Sekarang kita akan tes performance posisi 45 derajat ya. Tadi kan maksimumnya itu adalah 57 derajat, tapi kali ini itu kita akan setting itu adalah di ukuran umum aja ya, 45 derajat. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah setting di sini ya. Di sini ada skala ukur di sini ya. Di sini dari 0 sampai ke 57 derajat ya. Di sini ada tulisannya. Jadi skala ukurnya ini kita kendorin untuk locknya ini. Ya. Jadi di sini. Nah, ini adalah jarum penunjuknya ya. Jarum penunjuknya di sini kita cocokin dengan base plate-nya. Yang pertama itu adalah kita setting di 45 derajat ya. 45 derajat itu berarti di sini ya. Nah, ini kelihatan 45. Tanda panah ini disamakan dengan yang angka di base plate ini, skala ukurnya. Oke, setelah itu kita lock, kita kunci. Nah, sekarang kita akan cek pada saat posisinya 45 derajat, berapa sih ketebalan maksimum yang bisa dipotong? Yaitu adalah tebelnya itu adalah 5 cm ya. Jadi ketebalan 5 cm itu adalah maksimum ketebalan yang bisa dipotong pada saat posisi 45 derajat. Ini kita sudah setting. Sekarang kita tinggal melakukan itu adalah untuk proses potong. Seperti ini nanti. Oke, tadi kita sudah edukasi bahwa di sini itu adalah kalau yang garis yang 0 ini adalah pada saat posisi 90 derajat ya. Kalau pada saat posisi 45, kita acuannya itu adalah garis yang di sebelahnya ini ya, yang ini. Nah,
Tadi kita sudah melakukan beberapa tes pengujian, itu adalah memotong balok ya, balok kayu meranti. Posisinya itu adalah 90 derajat. Setelah itu kita sudah melakukan pengetesan juga di posisi 45 derajat. Nah, dua-duanya itu adalah ya sangat gampang sekali ya untuk setting 90 derajat, 45 derajat, sangat gampang sekali. Nah, pada saat tadi kita menggunakan ini motong kayu atau pada saat 90 derajat dan 45 derajat, mesinnya itu sangat stabil ya. Pada saat kita potong, jadi mesinnya itu dia tetap stabil seperti itu ya. Basic maintenance. Nah, sebenarnya apa sih basic maintenance untuk mesin ini? Kalau misalkan untuk unit mesinnya sendiri, ini free maintenance ya dari sisi motornya atau mungkin mesinnya. Karena teknologi motornya ini adalah sudah brushless motor, jadi tidak menggunakan carbon brush ya. Terus yang kedua, dari sisi baterai. Baterai ini kalau misalkan disimpan dalam jangka waktu yang lama, kita tidak referensi ya. Kalau misalkan disimpan dalam jangka waktu lama, ya minimal 4 bulan atau 5 bulan itu harus di-recharge ulang. Supaya sel-sel baterai yang ada di dalam ini tidak mati atau tidak lemah ya, seperti itu ya. Yang selanjutnya itu adalah untuk charger dan baterai ini kita sudah ada teknologi ECP namanya. Jadi adalah Electronic Cell Protection. Jadi untuk melindungi baterai dan charger pada saat kondisinya itu panas atau terjadi overcharge ya. Cara ngecasnya itu adalah ini didorong, jadi didorong itu harus bunyi klek gitu ya. Nah, jangan hanya cuman nyantol aja ya. Jadi nanti soketnya belum nyambung. Kalau misalkan kondisinya seperti ini tandanya proses pengecasan. Ya. Proses pengecasan. Kalau lampu yang merah ini sudah tidak kedap-kedip, nyala terang, berarti itu sudah full. Kalau lampu dua-duanya ini nyala, berarti ada dua indikator. Yang pertama, baterainya ini rusak. Yang kedua, baterainya ini kondisinya suhunya panas ya. Jadi nanti akan tunggu suhunya turun dulu, baru nanti akan ngecas secara otomatis seperti itu. Sekarang kita akan coba untuk buka pasang blade-nya. Yang pertama, kuncinya ini sudah include pada saat pembelian. Di belakangnya ini sudah ada spindle lock, jadi harus kita kunci ya. Harus kita kunci supaya tidak muter ya. Nah, habis itu kita buka. Untuk blade-nya ini umum apa tidak? Nah, sekarang kita ukur dulu untuk diameter bore size-nya ya. Untuk ukuran bore size-nya itu adalah di 18,5 ya. Jadi untuk ukuran bore size-nya itu adalah 18,5 mm. Nah, sekarang cara pemasangannya juga sama seperti yang tadi. Nah, seperti ini. Oke, untuk arah putarannya ini harus kita sesuaikan dengan arah putaran yang ada di cover blade-nya ya. Jadi jangan sampai salah ya untuk pemasangan blade-nya. Nah, cukup segini. Sekarang kita tes lagi. Nah, blade ini pada saat pembelian itu sudah include ya. Jadi jumlah giginya itu adalah yang 24T ya. Jadi yang 24 ini itu lebih cenderung itu adalah bisa digunakan untuk potong, bisa juga digunakan untuk belah seperti itu. Mesin ini nggak terlalu rumit ya, karena mesin ini dia sudah menggunakan teknologi brushless motor dan powernya sudah menggunakan cordless ya. Itu adalah basic maintenance yang harus diperhatikan pada saat penggunaan mesin ini. Tadi kita sudah menjelaskan dari mulai unboxing, setelah itu kita masuk ke fitur, setelah itu kita masuk ke
test performance, basic maintenance. Jadi rangkuman dari Circuloso FlexVolt ini DCS578 ini powerful ya. Baterainya 60 volt, 9 Ah. Jadi nggak usah khawatir masalah power ya untuk ini ya. Kesimpulannya itu adalah mesin ini sangat dibutuhkan sekali pada saat untuk pekerjaan-pekerjaan yang khusus, yang spesial, atau mungkin di tempat yang tidak ada listrik ya. Dari sisi fitur ini cukup sangat melimpah sekali fiturnya. Jadi nggak usah ragu dan khawatir. Dan termasuk lagi itu adalah jaminan garansi ya. Jadi untuk garansi DeWalt ini adalah 3 tahun, 3 kali penggantian spare partnya free selama jangka waktu 3 tahun. Terus untuk baterai dan charger ini kita termasuk di garansi juga ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua kalau ada problem masalah FlexVolt, karena baterai ini FlexVolt ini cukup lumayan ya. Satu unit ini mungkin harganya sekitar 2 jutaan. Kalau ada problem kita ganti. Di bawah 1 tahun kalau terjadi kerusakan di baterai dan charger kita ganti. Untuk tes performance tadi, kita sudah melakukan pemotongan, itu adalah di kayu. Kayunya itu adalah kayu meranti, itu termasuk tergolong kayu keras. Dan kita juga sudah melakukan pemotongan di posisi 45 derajat. Untuk setting 45 derajat ini sangat gampang dan sangat mudah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk menyaksikan atau menerima update video terbaru dari DeWalt. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.